Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ummu Hairiyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Logam dan Magnet, Perspektif Al-Quran dan Sains. Jadi seperti yang pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif yang kemudian menghubungkan antara fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan library research atau studi perpustakaan, yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Data penelitian yang diperoleh tersebut tidak hanya memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan, tapi juga memanfaatkan beberapa sumber, yaitu bisa dari jurnal, koran, website yang terkait dengan materi yang berhubungan. Yang pertama yaitu mengenai magnet atau yang berpasangan. Magnet ialah sejenis logam yang dikenal dengan besi berani. Terbentuknya besi tidak lepas dari terbentuknya materi yang ada di alam semesta ini yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Pasangan dari materi sendiri yaitu adalah antimateri, di mana pada kondisi tertentu dapat menjelma menjadi foton. Terjadinya materi melalui proses produksi pasangan dipercaya merupakan proses pembentukan materi pada awal terbentuknya alam semesta. Dalam surat Yasin ayat 36 diterangkan bahwa Allah berfirman, ya artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Makna berpasang-pasangan tersebut memiliki artian bisa jadi laki-laki dan perempuan, betina dan jantan. Tetapi makna tersebut juga mencakup artian yang lebih luas lagi. Pada ayat tersebut, setelah kata berpasang-pasangan disebutkan pula bahwa apa yang tidak mereka ketahui. Dalam penjelasan ini merupakan penjelasan juga mengenai materi atom. Cakupan makna tersebut telah diungkapkan oleh peneliti dari Inggris, Paul Dirac, menyatakan bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Pasangan dari materi adalah antimateri. Antimateri memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. Antimateri terdiri dari antipartikel yang menyusun materi biasa. Bila sebuah partikel dan antipartikelnya bergabung satu sama lain, keduanya akan saling memusnahkan, menghasilkan energi yang cukup besar untuk menjadi sebuah ledakan yang besar. Terbentuknya besi atau Fe yang berasal dari bintang mengalami proses yang sangat panjang. Terbentuknya besi berasal dari bintang, di mana awan antar bintang yang akan menjadi bintang mempunyai komposisi terbesar berupa molekul hidrogen. Awan terus mengerut dan mengurai menjadi molekul hidrogen, kemudian jadi atom-atom hidrogen. Proses tersebut terus berlanjut hingga ratusan juta tahun hingga terbentuk elemen helium, berilium, dan litium. Proses ini disebut dengan proses termonuklir. Pada saat proses pembakaran hidrogen, terbentuk helium dalam inti bintang terus bertambah dan meningkatkan konsentrasinya sehingga menghasilkan karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen ini akan meningkatkan temperatur inti bintang dan dapat membangkitkan proses konversi hidrogen menjadi helium. Kemudian ada siklus CNO hingga membentuk besi stabil Fe. Nah, bintang ini siap meledak dengan dahsyat dan jatuh ke bumi, di mana Fe ini dikenal sebagai besi yang bisa dimanfaatkan sebagai magnet. Bisa dilihat pada gambar inti bintang itu terdiri dari Fe atau besi sendiri. Yang kedua yaitu mengenai logam. Salah satu unsur logam yang dikenal pada saat ini dengan istilah ferrum atau Fe. Nah, logam ini biasanya terikat di dalam mineral biji bersama dengan unsur kimia lainnya. Nah, unsur logam ini sebenarnya tidak banyak dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya seperti metaloid dan non-logam. Nah, beberapa unsur logam yang biasa ditemukan dan sering jumpai itu ada aluminium, emas, perak, zinc, dan uranium. Salah satu unsur logam yang biasa digunakan yaitu Fe atau besi sendiri itu. Nah, kegunaan besi salah satunya yaitu digunakan sebagai magnet yang hingga saat ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan teknologi
Selain itu bisa dimanfaatkan di bidang industri dan kedokteran dan bidang-bidang lainnya. Nah, asal-usul besi. Atom besi atau Fe itu berasal dari langit, kemudian memasuki bumi pada saat di mana terjadi pembentukan bumi. Unsur besi dihasilkan oleh bintang yang meledak, salah satunya yaitu bintang raksasa merah atau red giant. Kemudian mengubah atom-atom tersebut akan membentuk atom-atom besi. Nah, atom besi ini merupakan atom yang paling berat yang dibentuk oleh bintang. Asal-usul bintang ini disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa besi diturunkan, anzalna al-hadid, yang mempunyai maksud kami menurunkan besi. Dalam Al-Jami li Ahkam Al-Quran, Imam Qurtubi menukilkan bahwa pandangan sebagian ulama menyatakan bahwa besi berasal dari langit. Hal ini dikuatkan oleh laporan dari Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa ada 4 perkara dari langit yang diturunkan ke bumi, salah satunya yaitu mengenai besi. Selanjutnya, dalam ilmu sains yang diperkuat oleh penelitian dari NASA, menjelaskan bahwa pada awal pembentukan bumi, planet bumi pernah mengalami hujan asteroid yang kaya dengan besi atau Fe. Setiap benturan membentuk bahan bebatuan planet bumi. Di alam semesta, logam dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang raksasa atau rejai tersebut. Nah, untuk menghasilkan besi ini memerlukan suhu ratusan juta derajat Celcius. Bahkan matahari yang kita kenal sebagai planet yang paling panas itu tidak bisa menghasilkan besi karena hanya mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius, sehingga matahari tidak bisa menghasilkan besi. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa besi itu berasal dari bintang dari luar tata surya. Nah, besi tersebar pada beberapa lapisan bumi. Pada lapisan inti bumi memiliki material campuran logam yang kaya akan Fe atau besi sendiri mencapai 90%. Lapisan selanjutnya ini di mana material yang terkandungnya menjadi cair karena terbentuknya tidak lebur mencapai 90% kandungan logam besi yang berbentuk cairan. Lapisan selanjutnya itu berupa lapisan luar yang mengandung 5% kandungan besi. Nah, besi mengandung kekuatan medan magnet yang sangat tinggi, di mana bintang atau meteorit yang jatuh ke bumi dengan ukuran yang besar menimbulkan efek medan listrik dan efek medan magnet yang besar pula, sehingga meteorit yang tersebut sangat mungkin membentuk kekuatan magnet yang besar. Maka benarlah bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa fenomena turunnya meteorit besi memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya yaitu mengenai magnet. Magnet sendiri yaitu magnet permanen itu bisa dibuat dengan campuran beberapa unsur, salah satunya Fe, nikel atau Ni, dan kobalt atau Co.